Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang wanita bernama Lia. Ia dikenal sebagai istri dari Andi, seorang pria yang penuh kasih dan bekerja keras sebagai petani. Mereka telah menikah selama 5 tahun, tetapi belum juga dikarunia anak. Walaupun demikian, Andi selalu bersikap sabar dan penuh pengertian. Namun di balik wajah ramahnya, Lia menyimpan rahasia kelam. Ia menjalin hubungan terlarang dengan seorang pedagang keliling bernama Rian, yang sering singgah ke desa mereka. Rian adalah pria karismatik yang pandai merayu, dan Lia tak kuasa menahan godaannya. Pertemuan mereka selalu terjadi di malam-malam gelap, jauh dari pandangan desa warga. Beberapa bulan berlalu, Lia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Rasa mual yang tak kunjung hilang dan perut perlahan membesar mengungkap kenyataan bahwa ia tengah hamil. Awalnya ia merasa bahagia karena mengira ia adalah buah cinta dari suaminya. Namun bayangannya memperbuatannya bersama Rian membuatnya diliputi rasa bersalah. Ketika kabar kehamilannya sampai ke Andi, pria itu sangat gembira. Ia merayakan dengan memberitahu semua warga desa. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, Ria mendatangi Ria secara diam-diam. Anak itu pasti anakku, Ria. Kata Rian dengan nada tenang tapi tegas. Ria membalak. Tidak, ini ada anak Andi. Aku tidak akan pernah biarkanmu menghancurkan hidupku. Namun Rian mengancam akan mengungkapkan semua kepada Andi jika dia menolaknya. Terpojok, Lia hanya bisa menangis. Malam itu dengan hati yang berat, dia memutuskan untuk mengaku kepada Andi. Ia tak tahan lagi hidup dalam kebohongan. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Wajah Andi yang semula penuh kasih berubah menjadi kaku dan dingin. Kamu telah menghancurkan kepercayaan yang kubangun selama ini. Lia, kata Andi dengan suara serak. Dia berlutut memohon maaf, namun Andi tidak langsung memaafkannya. Ia memilih pergi dari rumah untuk menenangkan diri. Selama berminggu-minggu dia hidup dalam kesepian. Warga desa mengetahui skandal ini mulai menjauhinya. Namun di tengah penderitaannya, Lia bertekad untuk memperbaiki hidupnya. Ia memutuskan hubungan dengan Rian dan fokus pada kehamilannya. Berapa bulan kemudian Andi kembali. Ia datang dengan hati yang sudah lebih tenang. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Ia memutuskan untuk menerima Lia kembali demi anak yang akan lahir. Kita semua pernah membuat kesalahan. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan ini, tapi aku akan mencoba, kata Andi. Anak itu lahir dengan sehat membawa kebahagiaan baru dalam hidup mereka. Meski bayang-bayang masa lalu tetap ada. Andi dan Lia berusaha membangun kembali rumah tangga mereka sedikit demi sedikit. Setelah anak itu lahir, rumah tangga Lia dan Andi tampak kembali harmonis di mata orang luar. Namun di dalam hati Andi, bara dendam terus menyala. Ia belum sepenuhnya memaafkan dia, terutama setelah mendengar desas-desus dari warga bahwa Rian masih berkeliaran di desa sekitar. Andi mencoba menahan diri, tapi kecurigaan terus menghantuinya. Sementara itu, Rian diam-diam masih berusaha mendekati Lia. Suatu malam, ketika Andi sedang bekerja di sawah hingga larut, Rian melihat ke rumah Lia. Dengan senyum licik, ia berkata, "Kau tahu anak itu milikku. Lia, aku ingin melihatnya. Jika kau melarangku, aku akan beritahu Andi semuanya." Ia yang panik memohon agar Ria pergi, tetapi pria itu malah mendekatinya, menyentuh dagunya dengan tangan dingin. "Kita bisa mulai lagi. Lia, aku tahu kau masih merindukanku fisiknya." Namun sebelum Rian bisa melangkah lebih jauh, itu rumah terbuka dengan keras. Andi berdiri di sana, wajahnya memerah oleh amarah. "Aku tahu kau akan kembali, Rian," katanya dengan suara bergetar. Rian mencoba membela diri, tapi Andi sudah kehilangan kesabaran. Ia mengejar Rian memukulnya dengan tinju yang penuh tenaga. Pertarungan itu berlangsung sengit, menghancurkan meja dan kursi di rumah kecil mereka. Dia berteriak histeris mencoba melerai mereka, tetapi tak ada yang mendengarkan. Di tengah pertarungan, Rian akhirnya berhasil melarikan diri, meninggalkan Andi di tengah engah dan terluka. Dia mencoba mendekati suaminya, tetapi tatapan dingin Andi membuatnya terdiam. "Kau telah menghancurkan hidupku, Lia," kata Andi, suaranya penuh luka. "Aku mencoba mempercayaimu lagi, tapi kau memberiku alasan untuk terus meragukanmu."
Lia menangis mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengundang Lia, namun Andi tak ingin mendengarkan lagi. Malam itu ia pergi dari rumah, meninggalkan Lia dan bayinya. Keesokan harinya kabar perkelahian mereka menyebar ke seluruh desa. Dia menjadi bahan gosip dan reputasinya semakin hancur. Ia mencoba menjalani hidup dengan tegar, tetapi kesepian dan rasa bersalah terus menghantuinya. Sementara itu, Andi bertemu dengan seorang wanita muda bernama Rina. Seorang pedagang yang sering membantu di pasar. Rina adalah kebalikan dari Lia, jujur, sederhana, dan penuh perhatian. Andi terluka, mulai merasa nyaman di dekatnya. Hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekedar pertemanan. Dia mulai menyadari perubahan pada Andi ketika pria itu mulai jarang pulang. Kecurigaannya semakin kuat saat mendengar bisikan warga tentang Andi yang sering terlihat bersama Rina. Suatu malam, Lia memutuskan untuk menghadapi Andi. Dengan bayi di pelukannya, ia berkata, "Jika kau ingin meninggalkanku, katakan saja Andi. Jangan bermain di belakangku seperti yang kulakukan padamu." Andi terdiam, tatapannya penuh emosi yang bercampur aduk. "Aku tidak pernah ingin seperti ini, Lia. Tapi kau membuatku kehilangan arah. Mungkin kita harus berpisah." Mendengar itu, Lia merasa dunia runtuh. Ia menyadari bahwa kesalahannya telah menghancurkan segalanya. Bukan hanya cinta Andi, tapi juga masa depan keluarga kecil mereka. Kini, Lia dihadapkan pada pilihan memperjuangkan pernikahannya yang hancur atau membiarkan Andi pergi dan memulai kembali hidupnya dengan cara yang benar. Nama satu hal yang pasti, bayangan masa lalunya dengan Rian akan terus menjadi duri yang tak pernah pudar.